narasumber istimewa kita kali ini sudah datang dari jauh-jauh dari pulau terluar Indonesia. Langsung saja kita sambut, yaitu Komandan Kodim 1507 Saumlaki Letkol Infantri Hendra Suryaningrat, dan juga ada Babinsa Saumlaki Sertu Anisius Letlai. Selamat datang Bapak, izin di Kartika Podcast TNI Angkatan Darat. Nah, gimana nih perjalanan dari Saumlaki ke Jakarta nih Pak? Perjalanannya saya sangat takut karena begitu saya mendengar saya nama masuk Babinsa terbaik, saya terkejut dan saya takut. Akhirnya saya langsung menghadap ke daftar, kalau bisa saya diganti. Takutnya takut gimana tuh Pak Babinsa? Tidak tahu Jakarta, terus saya takutnya naik lift. Oke. Akhirnya saya menghadap di daftar, kebetulan itu junior saya juga, saya bilang ya adik kalau bisa diganti saja. Oke, berarti ini first time ya Pak Komandan, Bapak Babinsa ini datang ke Jakarta. Nah, gimana nih Pak dengan suasana Jakarta, khususnya Mabesat nih, kan pertama kali datang ke sini. Pertama kali suruh sampai di kegiatan di hotel, saya bingung-bingung sama naik lift ini. Begitu naik lift, hari pertama ikut kegiatan masih bingung-bingung lagi. Komandan kasih tahu lagi mau ikut podcast. Saya pikir podcast ini, aduh baru mau besar lagi, ini pangkat besar semua di sana. Saya tambah takut lagi, 2 malam tidak tidur. Iya, pangkat kita sama Pak, sama-sama Sertu. Tapi ini tempatnya pangkat besar di sini Mbak. Baik, nah ada berarti pengen pindah nggak ke sini Pak Babinsa? Tidak. Baik nih Pak Babinsa. Nah, gimana nih perasaannya Pak Babinsa setelah mendapat penghargaan yang baru saja kemarin diterima? Saya terus terang saya sangat bersyukur dan bangga karena mendapat penghargaan ini, karena dari 1.180 Babinsa di Korem 151 Binaya atau Provinsi Maluku, saya yang terpilih sebagai Babinsa terbaik. Saya luar biasa, saya sangat mengakui itu bahwa itu memang berkat Tuhan yang diberi kepada saya. Nah kalau sebagai komandan nih, bagaimana perasaannya sebagai atasannya melihat prestasi Pak Onisius ini? Baik, kalau saya sendiri pasti saya bangga Mbak. Yang pertama itu karena perjalanan saya meniti karir di Kodim Saumlaki itu awal bulan Juni lalu, kebetulan saya juga dengan rekan-rekan Babinsa, dengan personil Kodim ini mendapatkan kepercayaan untuk melaksanakan TMMD yang ke-117 Mbak. Di situ saya bilang mari kita sama-sama bekerja, kita buktikan bahwa Kodim ini walaupun jauh berbatasan dengan negara negara Australia, Darwin gitu, kita masih bisa membuktikan prestasi. Alhamdulillah TMMD ke-117 kita dapatkan juara 1 juga Mbak. Nah berikutnya lagi tentang Babinsa terbaik ini, itu sebenarnya saya nggak tahu. Jadi pada saat saya habis selesai apel Dansat di Bali kemarin itu Mbak, betul, kami kembali ke Ambon. Kebetulan di Ambon ada kegiatan serah terima, baik itu Bapak Kasdam dan rem kami. Setelah itu Kasrem. Setelah itu kami habis kegiatan itu kembali ke Saumlaki Mbak. Sampai di Saumlaki itu baru sekitar 5 hari kan di sana. Saya di sana 5 hari, pada saat kebetulan saya lagi rapat di Polres. Ada hal-hal yang harus kita bahas, koordinasi untuk masalah ada kegiatan panen telur ikan lah, masyarakat nelayan di sana untuk meminta petunjuk pada kami. Tiba-tiba ditelepon sama Kasiter. Dia bilang, "Ra, kamu di mana?" "Siap." Kasih, saya bilang saya ada di Saumlaki, sementara lagi rapat di Polres. Mau petunjuk. Terus disampaikan lah, dia bilang, "Persiapan lagi Ndra, berangkat ke Jakarta." Saya bilang, "Mohon izin Kasih, berangkat apa lagi?" Saya bilang gitu, "Kan kemarin sudah," saya bilang gitu. Karena masalahnya bolak-balik nih jauh, saya bilang begitu gitu kan. Terus dia bilang, tidak usah pikir, pokoknya kamu berangkat. Nanti disiapkan dari BKKBN. BKKBN, apa urusannya BKKBN sama ini kan gitu. Betul. Maksudnya. Ternyata memang dari dulu memang sudah ada kesepakatan MOU ya antara BKKBN dan TNI AD masalah stunting. Saya memang sudah tahu, cuman masalah juara saya nggak tahu.
Nanti bilang, kamu udah juara lagi tuh, katanya bilang gitu. Juara apa lagi bang? Kapan lombanya? Saya bilang begitu. Nah dibilang, udah kamu udah juara tuh, dibilang begitu. Udah kamu berangkat ke Ambon, nanti ketemulah sama tim dari BKKBN. Oh siap. Nah, berangkatlah saya dengan Oni ini, Pak Oni. Sampai di sana saya tanya sama ibu BKKBN ini. Saya bilang, Bu, kapan lombanya Bu? Perasaan kami tidak dikasih tahu nih ada lomba masalah stunting ini gitu loh, maksudnya penanganan stunting. Terus dia bilang, Pak, memang sengaja kami tidak memberitahu karena kami harus mencari laporan dari pihak Korem. Kan saya melaksanakan stunting ini, penanganan stunting ini, saya 1 bulan 2 kali Mbak. Jadi minggu pertama sama minggu ketiga itu sudah saya sendiri inisiatif gitu loh dengan babinsa saya bilang, kalau misalkan kita melaksanakannya sebulan sekali atau 2 bulan sekali kayaknya nggak akan bisa menuntut mengatasi hal ini. Akhirnya saya bilang kita adakan sebulan 2 kali. Saya bilang itu. Jadi minggu pertama sama minggu ketiga. Saya bilang itu. Terus kami lakukan sampai detik ini kami tetap masih melakukan dari staf kami gitu. Nah dari situ kan kami selalu melaporkan ke pihak Korem. Nah Korem ini yang memberikan data kepada pihak BKKBN mungkin gitu kan Mbak. Nah ya dari situlah. Tanpa sepengetahuan komandan ya? Tanpa sepengetahuan saya Mbak. Itu betul-betul tanpa sepengetahuan saya. Akhirnya saya bilang sama Pak Oni, ya kita bersyukur. Mungkin dengan ini Kodim kita sudah 2 kali nih, saya bilang begitu, dalam belum 1 tahun saya gitu, saya bilang gitu untuk memimpin sini. Alhamdulillah bukan saya yang hebat, tapi kalian lah sebagai anak buah saya yang hebat, saya bilang gitu. Bukan, saya kadang melihat mereka itu sedih gitu loh. Anggota saya sendiri yang, kalau saya lihat, yang lain itu mungkin anggota yang lain merasa, saya kalau lihat anggota saya sendiri kadang keluarganya sering mengeluh atau apa. Saya bilang udah sabar aja, saya bilang gitu. Karena hidup ini sudah diatur. Saya bilang begitu kan, rezeki sudah diatur. Jadi kalau memang kita mendapatkan prestasi lagi ya mungkin itu bukan kerja saya, tapi kerja kalian, saya bilang. Itu dari saya sih Mbak. Baik Komandan, dari pulang dari Bali terus dapat perintah ke Jakarta. Nah, tahu-taunya dapat surprise dan gak jadi capek dong, Pak. Capeknya sudah terbayar oleh betul. Prestasi dari Bapak Babinsa ini dan juga para tim. Nah, kemudian Bapak untuk programnya sendiri itu dari pertama diselenggarakan sampai dengan dapat penghargaan itu berapa lama waktunya, Pak? Saya kan di sana dari bulan Juni 2023, Mbak. Nah, jadi saya melaksanakan itu terus-terusan sih, Mbak. Jadi nggak putus, walaupun TMMD ada, tetap saya laksanakan juga. Karena memang setelah saya sampai sana kan saya kumpulkan staf semua. Apa aja sih program yang harus kita laksanakan, yang selama ini sementara lagi jalan. Izin kemudian ini. Makanya saya ambil kebijakan lagi, gitu loh Mbak. Saya bilang, udahlah kita laksanakan sebulan 2 kali. Saya bilang begitu. Nah, memang sih alur ceritanya pada saat saya sedang melaksanakan itu, sudah 3 bulan mungkin, tiba-tiba saya kebetulan ada kawan lah dari Pertamina, kepala Pertamina ini kebetulan telepon saya, Pak Dandim di mana? Dia bilang itu, saya di rumah, saya bilang itu. Ada apa bang? Saya bilang itu. Kita ngopi ya? Oh boleh. Di mana? Gitu. Di ini aja di Gupasa. Kan di sana ada kafe, memang sederhana Mbak di sana kan. Kami ngopi, ngobrol ngalor ngidul dulu. Tiba-tiba dia nanya, Pak Dandim itu kalau nggak salah Kodim ada program penanganan stunting ya, dia bilang itu. Ada, saya bilang Pak. Kapan dilaksanakan? Kami biasanya sebulan 2 kali. Saya bilang itu minggu pertama sama minggu ketiga. Dia menawarkan diri, dia bilang, Pak Dandim boleh nggak saya ikut? Gitu membantu gitu kan maksudnya kepada masyarakat ini. Dia bilang karena selama ini kan saya ngelihat masyarakat nih kok kayaknya susah. Dia bilang gitu. Saya bilang boleh. Alhamdulillah buat saya bilang begitu. Sebuah rezeki buat saya kan istilahnya membantu. Jadi setiap minggu pertama dan minggu ketiga tuh beliau tuh pasti telepon saya. Dia bilang, Pak Dandim, tanggal berapa nih? Saya bilang, nanti saya rencanakan dulu bang. Saya bilang karena masalahnya ini kan bersama Posyandu kan. Ini Posyandu sekalian gitu loh, saya bilang begitu. Ya sudah Pak Dandim, nanti tanggal berapa kabarin saya. Nanti tolong sampaikan, nanti saya drop untuk sembako, untuk apa gitu, membantu gitu. Oh boleh bang, saya bilang. Jadi saya tambah senang kan gitu loh maksudnya. Dari pihak Kodim ada, dari pihak Pertamina pun membantu kan gitu loh. Jadi datang ke sana tuh yang awalnya memang terus terang Mbak, masyarakat di sana itu kan saya kasihan juga ya gitu, maksudnya sudah perjalanannya jauh gitu kan. Kadang-kadang Babinsa saya juga mau menjemput dengan motor aja
susah harus jalan kaki lagi menjemput mereka. Jadi mereka itu tidak termotivasi dengan itu karena kan hanya sekedar stunting itu kan anak kecilnya aja yang dikasih makan kan maksudnya. Nah, sedangkan dengan adanya sembako ini kayak telur, susu, beras, akhirnya kan mereka datang gitu Mbak. Karena dengan memberikan makan itu orang tuanya pun kita kasih membantu hal itu. Nah itu yang sementara sampai detik ini kami masih melaksanakan itu. Baik Bapak, nah berarti dukungannya itu berupa sembako. Ada lagi nggak sih selain sembako Pak? Sementara ini kalau hanya untuk yang lain paling hanya sosialisasi aja Mbak. Contoh kayak di sana itu kan pernikahan dini Mbak. Betul, Nah, itu penyebab stunting ya, juga. stunting itu. Jadi dari umur 11, 12 sampai umur 15 tahun sudah pada nikah. Betul. Alasannya karena dipaksa orang tua. Kan gitu Mbak. Gitu loh supaya mengurangi beban dari keluarga kan gitu loh dengan suaminya. Tapi ternyata salah kalau menurut saya ya. Betul. Dikarenakan dengan pernikahan dini kan mereka belum terlalu paham masalah gimana sih cara merawat anak yang baik, gizi yang baik untuk anak gitu. Karena pernah saya ngobrol sama salah satu ibu-ibu ini masih umur 14 tahun, saya tanya. 14 tahun sudah 14 jadi tahun, seorang ibu. Iya Bu. Saya bilang, Bu, suaminya mana? Saya bilang itu. Suami saya lagi jala ikan. Nelayan lah maksudnya kan memang di sana kepulauan, Mbak. Terus saya tanya lagi, hasilnya bagaimana tuh ikan? Hasilnya ada, Pak Itua suka kasih, tapi biasanya kan Pak Itua itu kan pasti memenuhi dulu kebutuhan dia kan gitu loh. Dia tangkap ikan, dia penuhi dulu kebutuhannya dia. Contohnya beli rokok dulu untuk dia begini-begini pihak suaminya. Setelah itu baru sisanya baru diserahkan kepada anak istrinya. Kan gitu loh. Tapi dalam hasil tangkapan itu kan kita nggak tahu Mbak, berapa banyak yang didapat di laut. Kan gitu. Entah rezekinya hari ini banyak, entah besoknya nggak banyak kan gitu loh. Sehingga dalam hal-hal pemenuhan kebutuhan gizi anaknya itu ya kurang Mbak. Kalau menurut saya gitu loh. Karena memang ya rata-rata mereka nelayan itu kan bukan nelayan yang memang didukung dengan perahu yang besar atau apa, kan mereka membuat sendiri Mbak dari batang kayu, orang bilang apa ya, katimping atau sampan gitu. Gitu di sana Mbak. Nah kalau dari saya pribadi juga setuju banget sih Pak. Ya. Kalau dari daerah Telur itu mengadakan program stunting karena bagi generasi milenial sekarang itu menganggap kalau stunting itu bukan disebabkan dari pernikahan muda. Betul. Betul, karena ini saya kan dibesarkan dari daerah yang lumayan jauh dari kemajuan gitu. Jadi saya bisa menilai dari pengalaman hidup saya. Jadi mereka tuh menilai kalau stunting itu oh enggak, ini anak cuman kurang makan aja. Ya, Padahal betul. banyak faktor lain. Betul, Bahkan betul. sebelum kita punya anak itu, sebelum hamil Iya, ini betul. kita wajib mengumumkan nutrisi untuk Betul. mencegah stunting dan Betul. bahkan kalau nggak salah stunting itu bisa sampai dewasa ya Pak ya? Ya betul. Faktornya dan Betul, penyebabnya Mbak. kayak gitu. Nah kalau dari Pak Onisius nih bisa diceritain gak sih program Bangga Kencana dan pencegahan stunting di Pulau Terluar ini awalnya gimana tuh? Kok bisa ikut terlibat gitu? Awalnya desa binaan saya itu anak stuntingnya itu berjumlah 48 orang. 48 orang. Dan perintah dari komandan saya harus mendampingi bidan desa dengan kader-kader posyandu untuk melaksanakan pendampingan terhadap kegiatan yang diperintahkan oleh komandan, bahwa anak stunting Kodim 1507 sangat tinggi. Jadi kalau bisa Babinsa itu setiap ini harus mengikuti, karena Kodim kami melaksanakan 2 kali dalam sebulan. Terpaksa saya harus berkoordinasi dengan staf desa, bidan desa untuk memberikan pengumuman atau pengeras suara untuk disampaikan kepada masyarakat agar nanti jam yang ditentukan harus mereka hadir. Tapi sudah begitu ditentukan jam pun mereka tidak hadir. Kadang ada yang ya malas-malas, kayak tidak mau mengikuti, agak mau gimana bahasanya, melawan begitulah. Ya, bandel begitu. Jadi Mungkin karena jaraknya jauh kali Pak ya, atau ada gimana yang tuh? ada yang jauh, ada yang dekat. Tapi yang jauh dekat rata-rata mirip saja, Mbak. Itu seperti kayak orang tidak mau dengar. Terus
kalau sudah ditentukan oleh komandan bahwa harus contohnya Mbak, kalau jam 10 komandan mau hadir, saya sudah takut, ini mesti harus sebelum jam 10 harus Sudah harus siap semua. Sudah siap semua. Terpaksa harus saya jemput dengan motor kalau yang jauh. Tapi itu yang bisa ditempuh dengan motor. Kalau yang dekat, tapi kalau tidak bisa dengan motor, berarti harus saya jalan kaki. Memang tidak jauh, istilahnya memang dalam satu kampung atau desa. Tapi harus motornya tidak bisa masuk di rumahnya. Akhirnya harus saya jalan kaki pergi, ya menyampaikan, terus ya menghimbau harus merapat karena nanti jam ini komandan ada mau datang, mau mengikuti kegiatan ini. Memang kalau bidang desa saya sudah koordinasi, jadi enak. Nanti dia hadir, saya juga dia bantu untuk melaksanakan kegiatan itu. Tapi untuk masyarakatnya ini agak berat, jadi terpaksa harus saya mau dibilang ekstra juga tidak, cuma ya tugas, jadi harus jemput tempo sebelum komandan datang, karena nanti saya takut saya dapat marah juga. Nanti kalau dapat marah juga, apalagi kalau di muka umum dapat marah, aduh, rasa berat, jadi terpaksa harus saya jemput mereka tempo sebelum komandan hadir. Baik, Itu saja yang bisa saya sampaikan. Nah, kalau mohon izin Pak Komandan, selama pelaksanaan program stunting ini, kira-kira sudah berapa persen itu peningkatan bayi-bayi yang sehat ini? Berdasarkan data prevalensi Mbak dari BKKBN Mbak ya, kami itu kan total balita itu kan ada 300, yang di sana itu 326 orang. Jadi dari total itu 31,5% itu, nah itu stunting Mbak. Nah dengan saya juga tidak, makanya saya bilang dari awal saya tidak tahu kan Pak, kalau ini ada perlombaan atau ada apa, kan dari awal saya sudah cerita nggak ada, saya nggak tahu sama sekali. Akhirnya saya melaksanakan itu ya saya kembali lagi kepada kita ini manusia yang harus punya amal perbuatan baik di dunia kan Mbak. Kita bukan hanya mempersiapkan di dunia saja Mbak, tapi kan di akhirat. Berpikir saya seperti itu awalnya gitu loh maksudnya. Jadi saya melaksanakan itu terus saya ikhlas, karena saya punya prinsip itu, orang tua saya dulu mengatakan, Ra, siap. Karena ayah saya juga seorang militer dulu kan, kebetulan sampaikan, dia bilang, kamu nanti kalau dinas jangan meminta pamrih kepada siapa saja, baik kepada atasanmu maupun kepada orang-orang sekitarmu. Siap, saya bilang. Saya laksanakan Pak, saya bilang begitu. Nah, jadi makanya saya punya prinsip itu ya, saya loyal bukan karena kepentingan Mbak, tapi saya tulus dan ikhlas saya melaksanakan tugas. Mau dimanapun, karena saya sebelum di Somlaki juga, saya jabatan saya kan di Jakarta dan Intel Kodam Jaya Mbak. Jadi saya mendapatkan sprint, langsung pergi jauh di sana, tapi kita namanya perintah Mbak, tetap kita berbuat yang terbaik. Dari kembali lagi ke stunting itu, dari hasil data BKKBN itu ternyata 31,5, saya juga nggak paham, tiba-tiba kok sudah data di situ udah turun jadi 25,1%. Berarti kan penurunannya tuh di wilayah Tanimbar sendiri ya, Tanimbar Somlaki itu kan Tanimbar, Kepulauan Tanimbar. Itu penurunannya 6, sekian persen. Kaget juga saya Mbak, karena saya rasa ya saya laksanakan aja tugas itu kan Mbak. Saya bantu gitu kan, dalam 1 bulan 2 kali Mbak. Bantu. Nah akhirnya ya itulah dari data dari hasil BKKBN. Gitu, Baik, Mbak. nah ini ya Bapak ya, ini data hasil dari BKKBN ini. Ya itu Mbak, yang dari apa? Dari Somlaki. Somlaki. Yang mana nih? Yang Kepulauan Tanimbar itu Mbak. Ini Mbak. Oh iya. Ya itu Kepulauan Tanimbar itu Mbak. Betul. Saya nggak tahu tuh penilaian itu. Sebenarnya kalau lihat dari prevalensinya memang drastis banget ya, peningkatan penurunan stuntingnya gitu. Ya. Sedangkan dari setingkat WHO aja tuh menekankan bahwasannya Indonesia ini benar-benar dipantau banget angka stunting di Indonesia ini. Jadi emang sebegitu pentingnya gitu pencegahan stunting ini. Nah mungkin dengan sembako yang Bapak Komandan bagikan itu tepat sasaran Komandan, sehingga mereka bisa senang nih untuk meningin kesempatannya. Nah kalau dari jumlah keseluruhan angka stunting di daerah tersebut ada berapa Pak? Ya itu saya bilang kan tadi, jumlah balita di sana itu kan jumlah total penduduk kan 88.000 sekian Mbak. Nah, balita aja itu kan totalnya 326 orang.
gitu Mbak. Nah itu 31%-nya aja Mbak, tuh 31% dari situ. Karena kebetulan di sana itu kan Pemda itu kan membagi-bagi masalah anak asuh Mbak. Nah, kebetulan ada juga anak asuhnya Bapak Kasat kemarin, Pak Dudung. Kalau nggak salah ada 5 orang, itu juga kami yang bantu. Dan kebetulan alhamdulillah sudah lulus juga. Kalau menurut kami udah lulus gitu Mbak dari hasil pemeriksaan. Nah kita kebagian itu sekitar 48 orang. Tapi tidak hanya itu aja Mbak. Jadi seluruh Babinsa juga saya perintahkan kalau ada posyandu tetap dibantu gitu loh. Untuk masalah stunting ini gitu loh. Jadi ya totalnya ya penurunannya ya 6, sekian persen itu. Baik, Itu Bapak. dari hasil BKKBN Mbak ya, Baik. bukan kami yang ini, saya nggak Iya, berani, ini Mbak, karena saya nggak tahu, data Mbak. nyata ini. Ya, nyata itu, berdasarkan Mbak, nyata. BKKBN. Ya. Nah, berarti BKKBN ini berkolaborasi dengan TNI Angkatan Darat Ya, saja, betul, Komandan. betul, Oke, betul, luar betul. biasa sekali nih. Dari effort Bapak Babinsanya, effort dari Bapak komandannya, bahkan masyarakatnya tuh luar biasa banget gitu kan. Nah, mungkin bisa dijelaskan nih Komandan, ada strategi khusus nggak sih dalam menjalankan BKKBN ini sehingga dapat penghargaan nih? Penghargaan apa sih Pak tadi tuh? Penghargaan Bangga Kencana. Oh, Bangga Kencana. Kencana. Ya, luar biasa. Gimana tuh Pak? Strategi, kalau saya sih bilang strategi, nggak ada strategi tertentu ya Mbak ya. Nggak ada ya. Karena ya apa yang sudah diprogramkan oleh pemerintah maupun terutama oleh TNI Angkatan Darat ya dilaksanakan. Istilahnya. Dan juga ya pelaksanaan itu kan kalau dibilang strategi, bukan strategi Mbak, itu udah normatif kan gitu Mbak. Cuman mungkin ada yang mohon maaf yang saya bijaksanai. Contoh yang mungkin harusnya mungkin sebulan sekali, ya itu yang saya agak lebih sering. Sehingga ya namanya kita makan itu kan nggak mungkin sebulan sekali dikasih, akan meningkat kan Mbak. Maksudnya mungkin saya strateginya, jadi saya bilang sama para Babinsa, udahlah sebulan 2 kali. Saya bilang begitu. Karena ya kembali lagi yang tadi saya bilang Mbak. Kalau saya berpikirnya kepada bukan hanya di dunia aja kan, maksudnya saya sambil dengan kawan saya ini Pak Ali juga bilang, udahlah kemudian kita sama-sama amal. Dia bilang begitu, kepada ini kan bukan orang mampu kan, dia bilang begitu. Jadi kembali lagi ke situ Mbak. Kembali lagi kepada amal yang saya lakukan. Bukan saya juga tanpa ada anggota nggak mungkin saya bisa bergerak sendiri. Masa saya harus ke desa harus ngasih makan mereka, saya dorong begini kan bilang. Makanya saya bilang dari awal, bukan saya yang hebat, tetapi anggota-anggota saya yang ada di Kodim sana yang hebat. Luar biasa. Kita kasih plus dulu dong teman-teman. Nah, program 2 bulan sekali aja naiknya udah signifikan banget Pak ya. Ya sebulan 2 kali. Apalagi kalau seminggu sekali, Ya. seminggu 2 kali. Betul, mudah-mudahan Mudah-mudahan. BKKBN dan juga instansi setempat bisa lebih sering lagi Ya, gitu merencanakan program stunting ini. Ya. Nah, mungkin dalam keberhasilan program ini juga tidak terlepas dari kerjasama dari pihak lain Bapak. Betul. Nah, mungkin bisa diceritain Komandan? Ya kerjasamanya tadi saya sampaikan itu aja Mbak. Dengan pihak rekan kami dari Pertamina. Berarti tidak ada instansi lain selain TNI AD, Pertamina, BKBN. Kalau untuk stunting kan sudah ada dibagi-bagi Mbak ya. Istilahnya untuk instansi sana di sebelah sini, ada desa sini, dia punya anak asuh sendiri. Namun kan saya rasa saya ini yang menjadi pemilik teritorial ceritanya kan gitu Mbak. Merasa gitu kan. Masa sih saya bilang kalau saya harus mengandalkan mereka juga kan nggak mungkin Mbak, kan punya kesibukan masing-masing. Mereka pun melaksanakan Mbak gitu loh, melaksanakan. Cuman kalau saya ya tetap konsisten dengan saya punya kebijakan yang awal itu, saya bilang udah kita laksanakan aja, saya bilang itu sebulan 2 kali. Ikhlas aja udah, saya bilang itu. Insya Allah saya bilang itu. Kita semua itu namanya orang ikhlas kan pasti akan ada ini ya indah pada akhirnya katanya kan seperti itu Mbak. Dan itu udah saya buktikan gitu loh bahwa indahnya itu bahwa Babinsa saya dapat juara Mbak. Jadi dalam 1 tahun alhamdulillah prestasi yang udah bukan saya Mbak, maksudnya anggota saya toreh di sana dari mulai TMMD ke 117 juara 1 termasuk dengan Babinsa ini. Mungkin ada beberapa yang mungkin tidak saya ekspos juga di sini karena termasuk itu kan Satgas. Betul. Yang tidak bisa saya toreh saya ceritakan gitu Mbak. Gitu. Baik Komandan. Nah Pak Onisius, boleh dong diceritain ada pengalaman menarik gak sih selama proses menyelenggarakan pencegahan stunting ini? Ya Mbak, begini, strategi ya tidak ada. Cuma saya melaksanakan ini dengan ya
mau dibilang perintah ya perintah, terus ikhlas saya, terus cuma kurangnya kesadaran dari masyarakat ini. Jadi yang tadi saya sampaikan tadi itu, mereka memang agak begitu kurang kesadaran, tapi saya harus mengadakan seperti sosialisasi begitu, terus bersama mendampingi pemerintah yang sedang yang untuk melaksanakan pemeriksaan seperti apa, pemeriksaan MKCK, terus ini mendampingi pemerintah desa dan bidannya ya, Mbak. Terus memeriksa sumber air yang dikonsumsi itu biar mereka tuh ya benar-benar yang konsumsi itu bagus atau tidak. Karena memang kalau strategi tidak ada. Cuma ya karena angka stunting itu tinggi, jadi saya cuma bekerja sama mereka itu, staf desa, bidan desa, dengan kader-kader posyandu untuk memeriksa ya MKCK, pola makan yang di kategori stunting yang tadi 48 Oh, 48 orang. 48 orang itu saja yang sering dilaksanakan di desa, dan saya selalu mendampingi itu. Kalau mau bilang strategi, tidak ada strategi yang saya laksanakan, cuma melaksanakan perintah saja, Mbak. Luar biasa sekali. Nah, kalau nggak salah Pak Onisius ini Bapak Asus Stunting ya julukannya. Ya, Benar. Wah. Julukannya itu setelah mendapat penghargaan atau sebelum? Sebelum itu sudah ada, kan Babinsa ini wajib punya anak asuh stunting paling minimal ya 1 di tiap desa itu, dan memang harus semua Babinsa itu wajib punya anak stunting di desa, dan seperti yang harus diberi makan. Akhirnya kan ada kegiatan Babinsa Masuk Dapur, dan Babinsa Masuk Dapur itu kita masak selalu, diberi Jadi makan sama tukang anak masak ya. kepada anak-anak itu. Terus sering-sering juga, kalau diulang sekali-sekali atau sering-sering itu dibawa seperti beras, telur, sarimi, ya yang tadi disampaikan sama komandan itu, sering-sering harus bawa itu. Mau memang sedikit, tapi memang 1 orang saja untuk yang kenal ya, anak itu wajib untuk kita diperhatikan saja, memberi perhatian kepada anak itu. Itu saja yang saya laksanakan di desa binaan saya, begitu Mbak. Baik Pak Onisius, nah ini kan sudah selesai kan ya program BKKBN ini dan juga mendapat penghargaan. Nah mungkin setelah selesai program ini, apa sih rencana Pak Onisius ke depan? Mempertahankan juara kan tidak mungkin, tapi kalau kegiatannya tetap dilaksanakan berjalan, seperti iya. biasa saja. Kalau bilang dipertahankan tidak mungkin juga. Kan pasti harus punya kelebihan khusus baru bisa mempertahankan penghargaan ini, karena juara lah. Kalau bilang penghargaan juga ini kelebihan juga tidak bisa, karena itu rezeki. Jadi cuma kalau kegiatannya ya tetap dilaksanakan seperti yang sebelum itu. Betul. Nah ya berarti berawal dari program terus lama-lama jadi dipedomani ya Pak Babinsa. Nah kalau dari Pak Komandan sendiri ini apa sih rencana ke depan setelah berakhirnya proses penyelenggaraan stunting ini? Kalau saya sih ya tetap saya laksanakan, Mbak, sesuai dengan apa yang sudah saya programkan kan kepada anggota saya di lapangan. Tetap akan saya laksanakan. Penanganan stunting itu nggak akan berhenti. Tetap berjalan ya. Tetap dilaksanakan sehingga stunting terus akan turun kan gitu loh. Ya saya sih nggak ada yang spesial Mbak gitu kan, saya bilang gitu dari awalnya, nggak ada yang spesial, pokoknya ya udah kita laksanakan aja terus kan gitu loh, karena program ini kan nggak selesai, belum selesai kan Pak. Oh berarti belum selesai ya ini ya, walaupun udah dapat penghargaan tapi belum selesai. Belum selesai kalau menurut saya, tapi entah kalau dari yang, cuman saya hanya minta, kadang kemarin waktu di BKKBN kan waktu di gedung itu saya sampaikan mohon izin kalau bisa gitu berikanlah sosialisasi tentang pernikahan dini kepada masyarakat di pedalaman, karena apa, jangan hanya perempuannya saja yang diberitahu atau diberikan sosialisasi tentang
masalah pernikahan dini, karena kan itu tidak bisa dihindari Mbak, namanya mungkin ada adat istiadat atau apalah, saya nggak paham juga. Hanya saja tolong laki-lakinya pun juga, maksud saya tolong diberikan pengertian tentang pernikahan dini itu. Bagaimana sih tahap persiapannya, begini-begini kan gitu loh. Maksudnya kan pihak instansi BKKBN yang paham kesehatan. Kalau saya kan hanya paling mengatakan udahlah, pasti tidak usah nikah cepat-cepat. Apa toh? Iya. Kan gitu loh. Maksudnya nanti anak bagaimana, ini bagaimana. Kan hanya itu aja Mbak. Kalau saya nyampaikan pada saat memberikan arahan kepada. Tapi kan kalau pihak dari yang bidangnya kan paham Mbak. Nanti bahayanya ini begini kan gitu. Kadang saya juga sadar mau belajar juga gitu, baca gitu kadang-kadang. Memang ada, saya pernah dengar tuh bahwa tubuh manusia itu kan karena stunting tuh karena kekurangan protein. Betul. Katanya kan begitu. Protein itu kan berdasarkan dari albumen kan. Albumen dari mana? Paling bagus tuh dari putih telur. Kan gitu Mbak maksud saya. Putih telur, susu dengan ikan. Nah sedangkan kita nih ikan banyak nih Mbak. Maksudnya ini kan kepulauan. Tinggal mancing atau gimana gitu kan. Diasuhkan kepada ya cuman kembali lagi dengan kehidupan kebiasaannya warga di sana seperti itu yang saya tadi sampaikan itu, bahwa suaminya nyari tapi dia kebutuhan dia dulu gitu. Baru sisanya baru kembali ini. Nah itulah yang harus disosialisasikan kepada masyarakat. Begitu. Baik Bapak Pana, semoga BKKBN bisa membuat program seperti ini bukan di tempat Saum Laki aja. Betul Mbak. Semoga BKKBN ini bisa bikin program di pulau terluar lainnya gitu di Indonesia. Nah mungkin kalau Pak Onisi saya penasaran nih, pensiunnya kapan sih Pak? Kurang lebih kalau tidak ambil MPP 9, tapi kalau ambil MPP tinggal 8 tahun lagi Mbak. Oh gitu, wah. Terakhir mungkin Mbak dari saya ucapkan banyak terima kasih Mbak. Yang pertama kepada Tuhan Yang Maha Esa Mbak, yang sudah memberikan anugerah buat saya Mbak, gitu loh, dengan jajaran saya Kodim Saum Laki yang mungkin jauh di sana Mbak. Tapi kami sama-sama bekerja sama bisa menorehkan 2 prestasi dalam 1 tahun ini, gitu loh Mbak. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Staf Angkatan Darat yang selalu menekankan kepada kami bahwa perhatikan terus kesejahteraan anggota. Walaupun anggota kita perhatikan, tetap masyarakat juga kita harus perhatikan Mbak. Terus kepada anggota saya di lapangan, para Babinsa dan Ramil, para staf, saya ucapkan banyak terima kasih gitu kepada mereka. Tetap semangat walaupun kita di pedalaman sana gitu loh. Karena di mana bumi dipijak, di situ langit harus kita junjung Mbak. Pasti kita akan berhasil Mbak dalam melaksanakan tugas. Itu aja Mbak dari saya. Terima kasih Mbak. Baik, nah terima kasih Komandan dan juga Pak Babinsat setelah meluangkan waktunya untuk bincang-bincang hangat di Kartika Podcast TNI Angkatan Darat. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau menjadi inspirasi dan semangat untuk kita semua. Bye.